besok. Jadi aku datang lagi insya Allah. Semuanya datang ya teman-teman. Insya Allah juga ada Mas Sunan semua. Jadi kita mau satu rombongan besar ke sana untuk ngeliat apakah benar ada saksi-saksi yang baru. Dan ini kan masih proses pengadilan ya. Jadi kita pantau terus, kawal terus. Jangan sampai lolos lah, jangan sampai kendor semangatnya. Biarpun udah ada insiden kemarin, penyusup merusak kamera wartawan, entah dari mana dia itu sampai berani nekat begitu. Kita nggak peduli action yang anarkis yang dilakukan ya oleh pihak pelapor. Lucu ya. Harusnya kan yang melakukan tindakan mengerikan itu yang dilaporin nih biasanya. Bener nggak sih? Karena kan dianggap sebagai jahara gitu ya, orang jahara gitu. Tapi ini lucu, pelapor justru yang kemana-mana pakai bodyguard ratusan orang. Udah gitu bikin lagi teriakan-teriakan anarkis kayak si Panda neriakin Dokter O. Dan waktu ada SS segerombolan itu ngata-ngatain gue nenek tua bangka. Ada satu cowok yang aku udah posting juga tuh neriakin lu cinta Luna. Lucu ya. Padahal mereka yang ngelapor, tapi seolah-olah kayak mereka itu sendiri bikin onar sendiri gitu loh. Ajaib. Sumpah. Itu reverse psychology ya. Reverse psychology karena yang dianggap jahara ternyata tenang, diem. Aksinya tuh paling di pengadilan Niki dengan satu pengacara dan ada timnya Bang Fahmi ya. Di pengadilan nggak yang gimana-gimana, santai-santai aja. Terus kita juga yang datang memantau juga ya paling nge-live-in doang di TikTok, ya kan? Tapi mereka bawa bodyguard ratusan orang, terus bawa tim yang bisa huha teriak-teriak, ya kayak gitu. Terus si Panda juga datang dengan meneriaki Dokter O. Jadi ajaib gitu loh. Tindakan mereka tuh bener-bener bukan seperti seorang pelapor. Justru malah seperti seorang jahara gitu. Jehong gitu loh guys. Yang dipakai Talasa 1 sayang, ya kan? Kayaknya boleh interupsi. Maksudnya kayaknya boleh ngomong ya. Jadi pas lagi ada yang nanya kayaknya jawab, Mamski diem kayak gitu. Nanti Mamski lanjut lagi. Yang dipakai Talasa 1 say 210 yang versatile di ombre sama 340 sayang. Yang dua ya? Apa tuh? Enggak, bukannya pasangannya. Bukan. Oke. 210 sama 225. Kalau 210 itu nude-nya ke arah orange, kalau 225 itu nude-nya ke arah pinkish nih. Pasan sendiri. Ya kan, aneh kan? Justru itu Mamski bingung. Bener. Asli ajaib. Ya. Buat aku tuh actionnya mereka tuh bukan seperti seorang pelapor, say. Seperti orang yang kayak pengen memberikan pressure kepada pengunjung yang datang karena kita mau mengawal melihat keadilan itu ada dan kita yakin banget kalau Nikita Mirzani tidak bersalah seperti yang dituduhkan. Kita kan udah yakin banget itu kan. Tapi ini mereka ini kayak orang yang ngotot, ngoyo, gak jelas. Ini ya waktu Mamski datang ya. Lebih lucu lagi FS di telepon itu gue gak percaya, sorry. Lu kan udah gaul tuh sama si KH. Ya, modelan-modelan kayak begitu tuh bisa diedit. Lu ngedit. Gue gak percaya sama lu. Nggak ada, gue gak percaya. Sorry, gue tidak percaya apapun yang lu katakan. Karena banyak banget ya berita-berita hoax. Tepu-tefu, gak suka gue. Gak percaya. Kapan kasih tahu kita jalankan, kita laksanakan. Catat tuh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol semua. Aku benar-benar murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR. Ahmad Syahoni dari Partai Nasdem. DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Kenapa kita minta untuk membubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Apakah dengan membubarkan DPR
DPR memang meyakinkan masyarakat Wow. bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Xiaomi, dengar ya, aku adalah juara debat se Asia Pasifik di Nanyang Technology University. Wow, keren banget. Dulu aku jadi mahasiswa. Aku Keren, gila. Xiaomi, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalankan, kita laksanakan. Catat deh, orang yang cuma mental bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sendiri. Aku benar-benar murka banget ya lihat kearoganan dari karyawan kita di DPR. Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Coba di DPR ini kadang-kadang ya, masyarakat boleh kritik, boleh komplain, boleh caci maki, nggak apa-apa kita terima. Tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan. Kenapa kita minta untuk bubarkan DPR? Satu, mereka udah gagal dalam menjalankan mandat dari masyarakat yang diberikan kepada mereka. Wow. Dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Xiaomi, dengar ya, aku adalah juara debat se Asia Pasifik di Nanyang Technology University tahun 2014 waktu dulu aku jadi mahasiswa. Aku adalah mahasiswa satu berprestasi UGM tahun 2014. Aku mewakili Indonesia dan masuk sampai quarter final di lomba debat dunia di Berlin tahun 2000. Gila. Kita adu debat deh, kita nggak usah saling ngatain tolol, kita adu debat aja gimana? Ini topiknya tentang tunjangan ya, banyak juri-juri debat yang profesional. Jangan Syaroni, Ayo lo ditantangin lo Pak Syaroni, ayo. Gue repost, tar dulu. Ini kece nih cewek nih. Bentar, gue repost dulu, bentar. Kece anjay. Kece anjrit. Tunggu bentar. Syaroni, jawab ya tantangan debat dari aku. Kapan? Kasih tahu, kita jalan. Wah gila. Ayo loh. Makanya ya kita ini gini loh. Kita yang udah berumur, sudah punya jabatan tinggi ya. Jabatan tinggi ya. Makan asam garam juga. Salsa Erwina. Salsa Erwina. Ada nama username-nya Salsa Air. Salsa Erwina. Oh bukan. Yang tadi ngajak Salsa debat. Erwina. Oh iya, tapi ini aku di Igoy. Oh, sama sih kayaknya kan. Sama ya? Coba. Salsa Erwina. Ah, ada nih. Udah centang biru juga. Wah. Ahmad Syaroni. Wah, gila. Adu otakku paling demen say. Aku udah cekot payment mam, etat 1 dapat harga 86.000 plus ongkir ke Batam. Yuk kita lanjut lagi ya. Oke, sebentar. Ada satu hal lagi yang mau Mamski omongin juga ya sayangku, dari podcastnya Densu. Gue agak terganggu tuh sama itu. Agak terganggu. Bener. Aduh sebentar ya. Debat pintar, cerdas, cermat. Bentar. Anggota DPR. Anggota DPR ya Allah ya Robi. Dewan. Anggota dewan. Iya. Halo Dek, jangan panggil Dek ya kakak. Kita kan bukan kakak adik. Bisa jadi saya lebih tua daripada kamu. Panggil aja Mamski. Gak perlu dipanggil kakak adik. Kita kan belum kenal ya say. Gua dipanggil adik gitu gak terlalu apa ya. Ngapain manggil adik. Tuan gua daripada lu nanti.
Panggil aja Mamski. Atau nama aja boleh, Emma boleh. Ya kan? Apa tuh? Turunin. Siapa ya? Kalian milih salah sendiri. Kalian milih. Kalian yang milih udah kepilih kayak gitu. Salsa R ya? Salsa. Tadi siapa? Salsa? Salsa R. Gila pinter banget itu anak. Sumpah. Syahroni. Syahroni. Hai Mbak, hai juga. Keluarin dulu saya. Keluarin dulu barangnya. Bentar ya, kita keluarin dulu ya sayang. Wamena, Papua, pegunungan. Hai. Yang mana Rama? Kok aku enak banget sama si lesung itu. Allahu Akbar. Yang hidung itu, si hidung. Aduh, hidung. Halo hidung, dapat salam dari hidung. Kasih tahu. Dia kan udah ngata-ngatain Mamski udah lama, tapi kan Mamski nggak pernah gubris. Kali ini Mamski gubris sekali nih ya. Karena apa? Menurut aku aneh banget. Kok dia bisa memastikan Nikita Mirzani 10 tahun itu? Itu yang Mamski tuh jadinya, ini orang apa sih? Kok lu bisa gitu loh memastikan 10 tahun? Oh iya gitu loh guys. Nih yang ini video ini nih. Ntar kalau bebas jadi nenek-nenek dong dia. Iyalah kak, sekarang 39, tambahin aja 10 aja lah bilang. 49 dah. Udah kayak Emma Warokala pas dia keluar. 50-an kan? Udah, Emma Warokala umur 60 nanti. Pas Nikmir keluar. Gak bisa besti-besti lagi, udah tuir gak ada cerita besti-besti, arisan jompo. Ntar kalau Ya kan? Kok sampai seyakin itu sih? 10 tahun usia 49 Niki keluar. Ya Allah, kepedean banget gitu loh guys. Itu yang membuat Mamski tuh jadi posting nih, dan aku tanggapin ya. Aku tanggapin ini, kamu juga mesti lihat. Dia kan bicara kan seolah-olah kayak umur 60 tahun tuh jompo ya. Dan bahasa jompo itu artinya orang tua yang sangat uzur, yang tidak bisa melakukan apapun juga. Renta ya, arti jompo. Itu dia bicara seperti sangat sombong. Nanti kalau dia masuk lingkungannya para anggota DPR, pejabat-pejabat, pasti usianya udah di atas kita jauh kan. Di atas Mamski aja udah jauh. Ada yang kakak-kakak, mbak-mbak di Dewan itu kan udah umur 64, 65. Apakah dia nggak malu ngumpul dengan orang-orang yang usianya sudah senior di atas kita dengan mengatakan jompo untuk orang 60, baru 60 loh. Temen aku main padel aja tuh 66 tahun masih smesannya kuat banget. Smashnya masih main berjam-jam. Sementara dari mulutnya Sansabella menyebutkan 60 tahun itu jompo. Betapa sangat sombongnya ya seorang manusia biasa, bukan robot, bukan vampir, bisa bilang 60 tahun itu jompo. Dia pakai data dari mana, pakai fakta dari mana mengatakan 60 tahun jompo. Sementara yang Mamski di lingkungan aku, main padel, lari maraton, masih sangat kuat. Umur 65, 66, main pingpong berjam-jam, lari maraton, main padel. Usia 267 mendekati 70 masih di gym ngangkat beban. Tapi buat seorang Sansabella 60 tahun adalah jompo. Kalau orang kayak dia masuk ke lingkungan yang sudah senior, silakan ditatar orang kayak gitu. Nih, aku bikin video. jangan banyak bacot. Gue pikir ngata-ngatain si Niki umur dia berapa lah.
Dia juga umurnya segitu, udah mau kepala 4 sayang. Ya Allah, kok ada ya ngata-ngatain. Jadi nenek-nenek dong dia. Iya lah kak, sekarang 39, tambahin aja 10 aja lah bilang. 49 dah. Udah kayak emang orang kalah pas dia keluar. 50-an kan? Udah, emang orang kan umur 60 nanti. Terus kenapa ya? Pas Nikmir keluar. So? Gak bisa besti-besti lagi, udah tuir. Udah tuir gak ada cerita besti-besti, arisan jompo. Entar kalau bebas jadi nenek. Dia ini kayaknya ya, lingkarannya dia, circle-nya dia, itu memang orang-orang yang kayak begitu. Tapi kalau circle-nya gue, kayak Mbak Dani Dahlan, umurnya 66 tahun, sehat, walafiat. Ini gue, kemarin. Tuh. Kemarin gue dapet juara 1 main padel. Santabella lu bisa main apa? Goyang ngedombret, ya, lu. Arisan jompo mungkin lingkungannya lu. Pada ini doang ya, sukanya tuh iniin orang, ngehina-ngina umurnya Nikmir. Nggak taunya dirinya sendiri, udah gitu yang gue paling bingung. Kenapa lu bisa bilang udah vonis 10 tahun? Emangnya lu dapet apa? Ngomong kayak gitu, dari mana? Lu bisa punya komen sebelum hakim memvonis. Dapat dari mana kau? Iya, batu bolong. Nih, lihat. Bisa lu kayak gue, Santabella. Bisa. Lu bisa kayak gini. Gua jamin 1000% kagak bisa lu. Lu 37 tahun kagak akan bisa lu ngelawan gue. Ya, gak usah banyak bacot Santabella. Lu mau adu apa? Adu panco sama gue, mau main padel, mau lari, mau apa? Gue tanya sama lu. Gak usah sama gue, sama Mbak Dani yang umurnya 66 tahun. Lu main tenis sama dia, kelar hidup lu. Lu main padel sama yang 66 tahun, melintir kau. Ya, pakai helm. Lu mau main padel sama gue pakai helm. Kalau nggak gue semes hidung lu itu. Apalagi adu bacot sama gue. Habis dia. Habis lah. Sumpah guys. Gak usah belagu. Ya. Ajaib tahu. Dengan lu berstatement 10 tahun aja. Itu sudah membuat sistem pengadilan yang di Jakarta Selatan menjadi dicurigai. Sistem pengadilan di Jakarta Selatan menjadi sorotan lagi. Bagaimana bisa hanya seorang influencer dari TikTok sini bisa yakin 10 tahun? Bicara itu kan pakai fakta dan data ya. Bicara. Sedangkan pengadilannya aja masih berlanjut. Baru pemanggilan saksi. Kok yang itu udah keluar-keluar 10 tahun? Dari mana dapat pesanan? Titipan? Atau kamu kenal ordal? Iya kan? Hati-hati loh. Ini masyarakat udah gak diem ya. Demo kemarin itu belum ada apa-apanya itu. Asal tahu aja. Tanggal 28 nanti tuh ada yang mau turun lagi tuh. Ini hati-hati kalian. Ya. Kita berapa ratus juta orang masyarakat yang udah muak banget. 200 juta lebih. Gitu. Jadi kalian yang ada di dalam sistem dan merasa kayak jagoan, bisa ngatur sana sini, jangan sampai terjadi ya sesuatu hal yang merugikan kita semua karena perbuatan segelintir orang yang merasa punya kekuasaan. Apalagi secara terbuka ini pengadilannya Nikita Mirzani sudah dipantau masyarakat luas. Dan kondisi keadaan sekarang ini masyarakat muak. Jadi buat siapapun aparat hukum yang sedang menangani kasus, tolong ya dicermati dengan baik untuk masa depan. Masa depan diri sampean-sampean.
Karena bukan hanya satu pengadilannya Niki aja, di segala aspek masyarakat muak sekali. Advokat yang dengan sembarangan bisa mengata-ngatai orang, menggunakan nama lengkap, saya akan tuntut dengan pasal pencemaran nama baik, penghinaan buat saya, karena disebutkan di depan pers, jadi ada ITE-nya juga. Ya. Disebutkan dengan lantang, dengan nada mengejek dan menghina saya. Itu saya akan kejar, sudah laporkan ya. Karena nggak bisa didiamkan, apalagi orang yang berprofesi, seorang advokat yang harusnya berpendidikan, mengerti hukum, melakukan hal-hal di luar nalar. Secara keilmuannya sangat mencoreng nama baik dari keseluruhan teman-teman advokat yang ada di negara kita. Sangat mencoreng nama baik. Bayangkan. Bahwa kemarin Tuhan mengatakan bahwa siapa yang mengundang saya kan? Dan saya ada dibilang sama nenek Waroka, emang Waroka ya nenek ya? Sama nenek. Ada dibilang sama nenek Waroka. Emang Waroka ya nenek ya? Itu bukan memanggil, itu melabeli. Itu sedang menghina, sedang melakukan suatu penghinaan secara ITE karena dia mengundang wartawan. Dan dia ada satu lagi bukti yang berikutnya. Waroka mengatakan bahwa saya itu disuruh titipan, kenapa segala macam. Perlu saya tegaskan kepada rekan-rekan media bahwa pihak TV One itu Fitnah. pengadilan sendiri sebagai. Bukti kedua, dia bikin sendiri video. Dia bikin sendiri video dan di-up juga di media massa, ya di sosmed. Dan ini sudah ada yang komentar baru 4 orang ya. Bayangkan kualitasnya seorang sarjana hukum di negara kita yang harusnya sangat mengerti hukum, bahwa yang dia lakukan dengan menyebutkan nama lengkap saya, Emma Waroka, itu sudah melanggar undang-undang, mempermalukan saya, membuat pernyataan di depan media massa. Itu guys. Lanjut say, lanjut dungakno kabeh yo. Wong koyo ngene iki kudu dikei pelajaran. Gak iso di cuekin gitu, gak boleh, ya. Gitu. Karena memang sudah sangat apa ya, menurut aku sangat mencemaskan gitu loh. Bayangin profesi, Bo. Profesinya ini yang juga membuat kita, masyarakat tuh jadi bertanya-tanya, loh, ini orang-orang pintar loh. Orang yang berpendidikan. Bayangkan ya, dia seorang advokat. Ya Mamski tahu, dalam hukum itu saat kamu berbicara, kamu harus punya buktinya, datanya, faktanya. Faktanya adalah saya tidak uzur. Penampilan saya sangat muda, sangat seger, sangat fresh. Itu satu. Kedua, saya usia 50, tidak punya cucu, tidak punya anak. Silakan cek. Jadi saya bukan seorang nenek. Bukan. Bukan. Saya tante ya, saya punya ponakan, tapi bukan nenek-nenek. Itu fakta kedua. Fakta yang ketiga, sangat jelas dia tidak memanggil nenek, tapi melabeli. Emang Waroka ya, nek ya, ya nenek ya, seperti itu. Itu fakta ketiga. Jadi bukan panggilan ya, tidak memanggil, tapi sudah merupakan suatu penghinaan dengan melabeli saya seorang nenek. Fakta yang keempat, saya bukan keluarga dia. Jadi saya bukan nenek dari keluarga dia. Saya tidak pernah nikah sama kakeknya. Tidak ada hubungan apapun, tidak kenal siapapun di keluarga dia. Itu fakta-fakta seorang sarjana hukum seharusnya yang berpendidikan mencari dan mengetahui. Dalam kita berucap di sosial media ini, kenapa Mamski selalu menyebut inisial? Karena FS, RG ya, Reza Gladys RG, Fitri Sauteru FS, Hai Bukit, terus SS ya, Sheila Syaukia, dan yang lain-lainnya. Nikita Mirzani NM, selalu Mamski sebut dengan inisial. Kenapa? Karena untuk membiasakan diri tidak menyebutkan nama lengkap.
kita dibatasi oleh undang-undang ITE. Sehingga salah selip dengan sombong, dengan arogannya menyebutkan nama seseorang, itu akan menjerat kita sendiri ke dalam tindakan pidana. Sudah ada di ITE, sudah ada juga nanti pasal pencemaran nama baik, juga ada pasal yang penghinaan dengan body shaming. Ya kan? Kerugiannya apa, Mam? Sangat rugi. Karena saya menjaga badan, penampilan, wajah supaya tetap bagus, tapi dilabeli dengan nenek. Padahal saya bekerja untuk penampilan nomor 1. Sumber saya keuangan dari situ. Kamu sudah merusak brand brand image yang sudah saya kembangkan sekian belas tahun. Sebagai orang yang awet muda, yang segar, yang fresh. Tapi kamu menghancurkannya di depan umum dengan mengatai saya, melabeli saya seorang nenek. Itu berpengaruh terhadap pekerjaan saya. Dan itu sangat merugikan saya. Berapa? Miliaran. Ya, diucapkan oleh seorang tim advokat dengan timnya. Bayangkan, kalau saya tidak bergerak, saya tidak membela diri dan harga diri saya dan pekerjaan saya, siapa yang mau bela saya? Ya, saya terima kasih banget untuk law firmnya Mas Sunan Kalijaga yang sudah memberikan arahan dan juga sudah menemani untuk laporan ke Polres. Dan terima kasih juga untuk Polres Jaksel yang udah menanggapi laporan saya dengan baik. Insya Allah akan lanjut ya. Nanti teman-teman akan dengar kabarnya. Dan saya bisa dapatkan keadilan. Saya bisa dapatkan membersihkan ya nama saya. Brand image saya yang udah saya bangun sekian lama ya. Dan membuat efek jerah. Nomor 1, efek jerah. Bahwa hormatilah orang lain. Respect biasa aja, bukan gila hormat juga. Yang wajar. Dengan tidak melabeli apapun kepada orang yang juga tidak tahu kenal siapa kamu. Kedua, hormatilah title yang sudah kamu punya sebagai seorang advokat. Ya, jangan mencoreng nama baik dari keseluruhan. Hanya karena satu orang yang tidak profesional. Itu, oke? Seperti itu. Ya. Oke guys, kita langsung lanjut lagi. Apalagi nih yang mau kita sell dikit-dikit. Kalau dari mukanya dia bukan advokat, Mam, tapi iya. Dia advokat yang bersama dengan Dr. Andreas bertemu Doktif. Ada videonya sayang. Advokat dia. Nih. Videonya nih ya. Ya, dia itu advokat dari Dr. Andreas, guys. Itu guys. Bukan karma dong. Kalau karma itu saya kena azab. Yang kena azab kan dia, saya laporin. Ngawur kamu. Bukan karma. Bukan karma. Dikatain orang itu berarti saya ada kesempatan buat melaporkan. Buat membawa ini ke jalur hukum. Iya dong. Salah, bukan karma. Orang ngatain orang tuh banyak. Siapapun bisa ngatain orang, bukan karma. Karma itu kalau sampai saya kenapa-napa, jatuh sakit, amit-amit, nauzubillah min dzalik. Yang karma itu kamu yang saya laporkan. Itu karma buat kamu. Apalagi sampai kamu masuk jeruji besi. Itu karma buat kamu. Ya, gak bisa bekerja. Tercoreng nama kamu. Itu karma buat kamu. Dari mana? Dari mulutmu. Mulutmu sendiri kan yang bicara. Itu. Ya. Hati-hati makanya. Pikir dulu sebelum bicara. Pikir dulu. Gitu. Pikir dulu sebelum ngomong.
Makanya saya laporin ke Jakarta Selatan. Tunggu aja panggilannya. Nanti kan ada panggilan BAP kan. Bukti udah ada semua. Secara siarannya udah ke mana-mana. Di YT ada, di Igoy ada, di TikTok ada. Iya, say. Itu. Bentar-bentar, gue ini dulu. Sikat, Mami. Sikat lah. Kita sikat lah, say. Selalu. Bentar ya. Abis ini kita lanjut lagi nih guys. Ada barang-barang yang akan diambiarin sama Mamski. Yang bikin Mamski awet muda juga ada. Yang mau tetap awet muda, kulitnya tetap kencang sama kayak Mamski. Abis ini Mamski spill rahasianya. Kakak Yuna ketinggalan berita. Aduh sabar ya sayang ya. Abis ini nanti Mamski balik lagi nemenin teman-teman sambil cerita-cerita dan ambiarin produk-produk kece guys. Halo kakak ayah. Lagi. Si Zoe kayaknya deket, makanya demen banget. Oke, kita lanjut lagi ya, gengs. Pagi Kak, pagi juga. Masih payday sale nih sayang. Kita mau coba lipstick menyala lagi dari Maybelline ya, say. Iya, aku sih alhamdulillah bahagia. Malahan seneng nih. Ada satu orang advokat yang tidak hati-hati menyebutkan nama komplit lagi. Mungkin dia kepedean dan mungkin dia ngerasa kebal hukum. Entah apa yang sudah dia dapetin dari gerombolannya ya. Sehingga dia nekat gitu loh. Mengatai Mamski dan Barbie Kumalasari juga, say. Barbie juga dikatain nenek sama dia. Udah dilaporin juga sama Barbie, jadi 2 laporan. Oke. Kita mau ambil nomor 115 kayaknya deh. 115 cantik banget nih Mamski. Itu kacamata resep kakak. Maksudnya? Kacamata min plus ya. Plus ha. Ini kakak Ajeng, Mamski lagi spillin lipsticknya lagi. Kacamatanya Mamski nggak jual sayang. Ini beli di Ponokina Mall. Oke. Lipstick yang aku pakai warnanya sama kayak kacamataku ya. Tapi kalau kacamata kan merah nih. Dia itu ada sedikit, tapi ada sedikit ungunya juga tuh. Nomornya 115. Yang mau bisa langsung aja check out di Keranjang Kuning. Udah masuk kan ya? Bentar ya. Oke, udah masuk nih guys. Udah masuk, kalian bisa check out langsung. Salam. Suaranya berisik iya. Di belakang lagi nyuci karpet. Berisik banget. Keranjang nomor 1 saya kakak Romela. Nomor 115 ya. Bagus banget kan? Langsung aja digercepin ya guys. Ini juga ada berita ya yang aku kemarin itu udah pengen banget gregetan, pengen ngomong. Dari podcastnya Densu. Jadi Densu kan nge-podcast bareng sama DJ Panda. Dan DJ Panda di situ nangis ya, dan dia ngerasa menyesal juga. Udah gitu ngobrol lah sesama cowok kan. Densu mengatakan untuk tanggung jawab yang lainnya gimana, dan oke akan menyelesaikan, kayak gitulah intinya ya, intinya dari podcast tersebut gitu. Pokoknya kata Panda dia menyesal bla 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 bla. Nah kemudian ternyata Densu ngundang lagi perempuan nih, cewek ya kan. Si cewek ini nih di podcastnya Densu aku nonton kemarin. Nah aku tuh ngerasa kayak merah bata nomor berapa. Kanya aja deh ini nih kanya. Nanti kanya yang ini ya, sambil dengerin ya yang nanya, aku sambil cerita. Yang aku pakai 115. Nah pas yang kemarin aku dengerin, kok nih cewek ngomongnya gini gitu loh guys. Nih
Merah bata, kalau cenderung ke merah bisa ambil 375 sayang. Ini ada hint orange-nya. 375 ya merah bata. Nah ini. Kamu gak kasihan sama diri? Kasian. Gak kasihan sama Lebih kasihan lagi aku. Karena kalau aku nggak Kamu gak kasihan sama dirimu. Gak kasihan sama anak, lebih kasihan lagi aku. Ini statement cewek ini nih. Kamu gak kasihan sama diri? kasihan. Gak kasihan sama Lebih kasihan lagi aku. Karena kalau aku nggak speak up, keluarga aku masih tetap musuhin aku. Makin malu. Kok lu bisa sih? Kok lu bisa sama anak lu lebih kasihan ke diri lo sendiri? Sementara Mamski pas lihat dia ini, cewek ini, aku cek kan, ternyata dia juga jendes ya gitu. Udah gitu pas aku dengerin lagi podcastnya, ternyata dia juga yang nyamperin dari Jawa, pokoknya di daerah tempatnya si DJ Panda ini main gitu loh. Kaget Mamski. Kalau kamu yang nyamperin, terus kamu masuk ke kamar, ada si cowok, Tulungagung, Soko Tulungagung neng Solo, iyo. Nah, berarti kamu itu agresif sekali. Lah kok bisa sekarang menjadi seperti playing victim? Tolong ya, bukan kita ini perempuan, gak bela perempuan, aku bela banget. Bela perempuan banget. Tapi aku juga tidak bisa tutup mata menormalisasi perempuan yang agresif. Iya fansnya tahu, makanya kan aku udah nonton. Ternyata fans berat. Fans-fansnya, lek kita ini perempuan sampai jebule masuk ke dalam room, itu sudah tidak normal lagi. Berarti apa? Sudah agresif. Agresif, oke? Kalaupun terjadi sesuatu yang sudah ya dilarang oleh agama kita, udah pasti. Tapi kita tabrak aja gitu ya, bodoh deh. Gua oke aja. Dengan datang masuk ke kamar aja tuh udah red flag untuk si cewek. Karena lu yang datang, lu yang ngejar, lu yang masuk ke situ. Akhirnya terjadilah segala macam, itu tandanya sudah saat mau sama mau. Itu. Dengan nama besar. Nama besar. Gak ada hubungannya mas, mau nama besar nama kecil. Kita perempuan gak pergi ke kamar cowok. Gak ada pergi ke kamar siapapun. Tidak ada pergi ke kamar siapapun tanpa penjagaan dengan teman-teman kita. Misalnya kalau misalnya mau ketemu jumpa fans 3-4 orang. Bukan soal nama besar loh ini. Tolong logikanya dipakai ya. Perempuan baik-baik tidak masuk ke kamar laki-laki, titik. Kedua, kalau sudah mau melakukan harus dewasa ya. Sudah mau melakukan harus dewasa. Kamu sudah berani sampai melangkahkan kaki masuk ke kamar. Kamar itu tempat apa sih? Tempat privacy nomor 1. Bukan buat jumpa fans loh ya. Sudah ada itu. Kesalahan pertama, red flag pertama, lu datang nyamperin laki dalam kamar. Itu 1. Oke? Keduanya, kalau sudah melakukan, sudah dewasa, tidak ada lagi playing victim. Perempuan laki sama dalam melakukan perbuatan yang enak-enak, udah. Gak ada korban. Lu suka, gue suka. Pakai logika nih, pakai akal. Kecuali perempuan baik-baik, masih terus dipaksa, ditarik, didorong, masuk itu ke dalam kamar misalnya, itu baru beda dengan orang yang nyamperin dari jauh, datang ke situ udah janjian di wakwau, kamarnya sekian, masuk, terus tiba-tiba ngelakuin, tiba-tiba playing victim, nggak bisa, nggak masuk itu. Merah cabai ambil di 340 sayang. Ya nggak masuk itu, secara logika nggak masuk. Oke, apa yang mau ditanya? Merah Tadi cabai. merah cabai udah ya. Udah gitu, Mami tanya dong kira-kira perempuan itu punya nama? Iya dong.
Iya dong, pasti. Dia akuin salah dan itu ada satu chatnya bilang apa? Ih gacor, kamu gacor. Ya Allah, itu kata-kata orang yang udah terlalu biasa. Gacor juga ya jadi, astagfirullahalazim. Terus dia juga lagi ngomong, gimana nih enaknya? Dia yang minta advice ke si cowok, ke si DJ. Begitu udah ditanggepin, kayak mancing ketarik nih umpannya, terus ke podcast. It's not good. It's not good, Bo. Nggak bisa kayak begitu. Aku membela perempuan, membela cewek. Siapa yang nggak gua bela? Lipstick yang dipakai Mamski. 115. Tapi dengan kronologisnya si DJ Panda sama cewek yang ini, nggak bisa gue bela. Gue mau gimana? Ngerti nggak sih? Nggak ada urusannya sama Erika, Bo. Kalau Erika kan udah LP apa sih? Itu urusannya beda lagi. Lah kalau ini loh, dia yang ngejer, dia yang dateng, dia yang ke dalam masuk, dia juga yang ngelakuin, dia juga yang bilang kamu gacor banget. Lah, kok gak bisa gacor banget itu loh? Terus enaknya gimana? Nanya lagi mau gimana? Aduh, iki wes gelem karo gelem iki, mau sama mau. Keluarga aja katanya. Kalaupun Terus ternyata dia punya aplikasi juga, aplikasi dewasa. Masuk di aplikasi dewasa, depannya B. Aduh ya Allah Tuhan. Ditanya kamu tuh kerjanya apa? Gaji 1-2 juta sebulan buat nemenin mabar. Oh my God. Aduh ya Allah Tuhan. Berarti apa? Player juga. Tetap aja perempuan harus bisa ngerasain perasaannya. Perasaan yang mana nih? Datengin kamar cowok? Nggak bisa gue. Perasaan yang mana? Ngedatengin kamar laki? Nggak bisa. Gue nggak ada gue. Dinner aja gue jaga-jaga dulu. Enak aja. Mau dinner aja gue ntar dulu. Ngopi dulu. Gue bilang. Tempat umum. Nggak ada. Masuk-masuk begitu. Ih. Perasaan yang mana nih bos? Nggak ada. Gak bisa rasa gue yang kayak begitu. Gak bisa. Mabar dibayar 1, mabar apa? Kagak tahu mabar apa. Gue pernah masuk waktu zaman COVID. Itu kan ada tuh di B ya kan sama M. Emang banyak cewek-cewek yang open itu di aplikasi-aplikasi begitu gitu loh. Nah ini kayaknya apa mungkin? Aku bertanya-tanya nih. Kalau iya mah player banget berarti. Gitu loh guys. Ngerti gak maksudnya mama? Kayak Mamski tuh merhatiin ini orang. Ya Allah Tuhan. Nah terus. Buat yang nanya saya kenapa saya podcast ini. Jadi begini, sekitar 1 minggu yang lalu cewek ini hubungin saya. Iya dia yang ngubungin ya. Berarti nah ini dibahas nih sama cewek ini. Nah ini gue. Akhirnya cewek yang punya anak sama DJ Panda muncul guys. Namanya Cila. Dia udah datang ke podcastnya Ini. Gensu dan nyeritain semuanya. Gua saranin buat kalian nonton dari awal sampai akhir. Betul. Jangan ada yang di skip. Baru kalian tahu kalau ceritanya itu bener-bener di luar Nurul. Dan sebelumnya Cila gua tahu lu. Lu kalau nggak salah pernah deket sama Gip apa Hen ya? Gua lupa. Pokoknya antara 2 orang itu salah satu pernah deket sama lu. Gua tahu lu. Dan di podcast ini lu ada bahas juga, lu pernah ceritain mantan lu di sosial media yang ngutang tapi nggak bayar-bayar. Gua curiga banget nih sama Gip atau Hen itu. Ya jangan-jangan antara mereka berdua nih yang ngutang. Iya kah Cila? Pokoknya gua tahu lu dah si Cila ya. Nah, di sini gua bukannya nggak woman support woman ya. Tapi di sini gue menilai si Cila ini banyak pelin-pelan dan manipulatifnya, ya. Di sini si Cila menceritakan awal perkenalan sampai pertemuan dia sama DJ Panda kan. Intinya dia fans berat. Dia nge-DM-in DJ Panda mulu, muji-muji, ngegombalin, nyampe dia maksain keadaan datang dari kota ke kota, nyamper ke tempat performnya DJ Panda cuma supaya dinotis, ketemu dan foto bareng. Anda ya maksain keadaan. Gue hilang respect di situ karena gue tahu si Cila ini jendes udah punya anak lagi.
kayak gak pantas aja ya lu bucin sama cowok atau sama idola lu maksain keadaan dimana lu gak punya duit tapi lu maksain buka singleton dan segala macem di saat lu punya anak, ngerti gak? Mending duit itu buat anak lu. Iya ya. bener. Kalau nggak ada anak kita bisa mikir oh ya udahlah bucin gitu kan. Ada Ini kayak pokoknya dari sini gue dalam respect ya. Nah lalu sampai tiba saatnya si DJ Panda ini ngerespon DM-nya si Cila. Akhirnya mereka DM-an secara intens dan ngatur janjian ketemuan. Nah pas mau ketemuan itu si Panda udah ngasih tahu juga kalau ketemuannya di kamar hotel. Nemenin si Panda tiduran doang, nggak ngapa-ngapain, cuma pelukan. Nah Cila sebagai orang yang udah pernah menikah, lu nggak seluruh yang lu ceritain di podcast ini, lu harusnya udah tahu itu arahnya kemana kalau cowok udah ngajak ketemu di tempat begitu dan ngomong begitu. Apalagi lu bilang waktu si Panda ngebukain pintu, Panda nggak pakai apa-apa, cuma pakai selimut doang. Nah lucunya ketika Densu nanya waktu terjadi begituan lu ada ngelawan atau enggak, lu bilang sempet di awal nggak mau. Gak mungkin, Densu. Please. Lipstick yang dipakai Mamski Densu please. 115 say. Ini kayak tahun lalu ya, kayak kasusnya si Agus sedih ya. Densu please banget deh. Aduh please banget deh. Mau terlalu jauh dan lain sebagainya. Buset, kata gua buset, dari awal lu buka pintu lu udah tahu si Panda nggak pakai baju dan lu masih mau digeret ke kasur gitu loh. Jangan cerita seakan-akan lu ini dipaksa dan dimanipulatifin sama si Panda, ngerti nggak? Say, dia dari Tulungagung ke Solo aja tuh udah jelas-jelas dia melangkahkan kaki sendiri sayang. Udah mana punya anak juga, bukan ngurusin anak di rumah ya? Ya Allah, bukan ngurusin anak di rumah, lu ngapain nyamperin DJ? Kodensu. Sih, apalagi di sini nih lu yang ngebet banget, Cila. Intinya begitu dah guys. Nah setelah terjadi begituan itu, mereka ini asing kata si Cilanya. Panda udah gak mau ngebales-balesin dia lagi. Nah bahkan pas begituan keluarnya pun di luar, di dadanya Cila gitu. Nah kata Cila mungkin si Panda telat nyabut. Buset kata gua. Nah setelah mereka lama lost contact ya, si Cila ngabarin kalau Hamidun. Ada tuh chatnya, si Cila bilang ini digugurin kah? Aduh kamu gacor banget kok, buset. Itu parah ya. Nanya lagi, ini digugurin kah? Kamu gacor banget deh, ada kayak gitu. Gila, itu benar-benar bahasa di luar Nurul. Ya Allah, Robi. Oke lanjut. Kata gua, ini Panda apa labet sih dibilang gacor ya? Pakai bahasa gacor, gila. Terus mau ngebelain cewek kayak gitu. Mau dibelain kagak bisa, maaf. Kagak bisa gue belain, mohon maaf. Ya. Dan si Cila sendiri kok yang ngechat ini digugurin kah bla 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 bla, terus giliran diiyain sama Panda. Di sini dia cerita kesannya seakan-akan di Panda yang maksa banget harus gugurin, Cilanya mempertahanin. Jadi kayak manipulatif banget gak sih, kata gue kayak lu nggak usah ngasih choice begitu. Giliran diiyain lu merasa tersakiti, lu manipulatif jatuhnya. Cila, lu kalau mau pertahanin aja dari awal, kagak usah nanya ini diapain gitu. Pokoknya pelin Panda si Cila ini gue lihat-lihat, gue tontonin ya. Terus waktu dia cerita sama keluarganya, ya keluarganya bilang nggak mungkin nih cowok ini mau sama kamu gitu. Intinya keluarganya nggak percaya kalau si Panda ini bapak dari anaknya Cila. Kata gue toksik banget keluarga lu. Hah? Parah. Kalau gue punya keluarga kayak begitu, bukan gue yang musuhin keluarga gue yang nge-cut off keluarga toksik kayak begitu. Gue kagak mau punya keluarga kayak begitu. Iya. Nggak, ini masalahnya kan Hamidun ya. Hamidun di luar nikah sama cowoknya kagak mau tanggung jawab, kagak mau mengakui. Ya udah, masa bodoh mau anaknya presiden Ukraina, mau manusia filter, mau Panda, kagak peduli, kagak perlu dipertanyakan dia mau apa kagak sama gue. Iya udah kejadian. Udah kejadian. Udah ada nih. Bener. Gitu loh. Udah bener banget. Kagak usah ngehina gue begitu ya. Jatuhnya kayak toksik, ngerti gak sih lu? Keluarga dia aja kagak percaya. Terus sampai ke ujung dia cuma mau diakui doang itu anaknya. Kagak mau nafkah dan lain sebagainya. Padahal dia aja serba susah. Kayak yang lu dan keluarga lu harapin apa sih? Betul. Kebanggaan ketika hamil sama DJ Panda kah? Atau apa? Sorry banget nih terlihat kasar. Tapi kalau kalian tonton dari awal sampai akhir, kalian bakal ngerti gak maksud gua? Iya, ngerti. Kemarin gue udah nonton. Karena apa? Ternyata seiring berjalannya waktu ya, waktu si Cila memperjuangkan hak anaknya itu ke si Panda,
ternyata Panda itu udah sempat ngasih duit ke Cila. Hah? Ngasih kayak surat yang ada tanda Betul. tangan Cila di atas materainya gitu, perjanjian bahwa setelah dikasih duit ini ya udah kayak Panda nggak ada hubungan lagi sama Cila dan anaknya, intinya begitu. Dan Cila tanda tangan, Cila mau menerima duit itu. Betul. Dan pas ditanya sama Densu, Cila bilang nggak tahu isinya apa. Kayak masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal. Nggak masuk Lu akal. nggak jelas Cila, lu nggak jelas maunya apa, kagak jelas. Nggak masuk akal. Lu harusnya nggak sudi, dari situ udah nggak sudi. Kalau memang lu kagak butuh, lu kagak mau. Dan kata-kata saya nggak minta nafkah, saya bisa cari sendiri, dan ini pantas diucapkan dari orang yang memang bisa, mampu gitu loh. Sedangkan lu di sini ceritanya yang ngebiayain anak lu, yang beli pampers, susu dan lain sebagainya tuh orang tua lu dan kakak lu. Kayak pantas gak sih lu ngomong begitu? Maksud gue yang jelas-jelas aja, lu udah datang ke sini siap malu dan sebagainya, siap berperang, masuk penjara dan lain sebagainya. Betul. Tujuannya apa? Kata gue yang mending nafkah anak itulah yang utama, ya Betul, kan? betul. Orang lu udah punya bukti chat dan lain sebagainya, mau di Panda kagak mengakui atau apa, kan udah punya bukti semua. Satu Indonesia juga tahu lah kalau Panda pernah nyoblos juga, yang mungkin itu bener anak dia kan. Jadi ya fokusnya harusnya nafkah gitu loh. Apalagi kalau kalian lihat story-nya Densu guys, miris banget. Densu bilang anak dia ini yang dibawa ke sini ya, nyampe iritasi di bagian tertentu ya, pokoknya kayak nggak kerawat gitu. Udah kayak pantas nggak sih Cila lu ngomong begitu dengan kondisi yang kayak begitu? Astagfirullahaladzim. Ini yang lu pikirin siapa sih, anak lu atau reputasi lu? Kayak lu ngebet banget. Ngebet Orang-orangnya banget. harus tahu lu Hamidun nama DJ Panda, tau nggak lu? Lu Gila. nggak mikirin kondisi anak lu ya? Terus kata dia kenapa dia muncul? Kenapa dia begini ya? Kata dia supaya keluarganya mau maafin dia. Bohong banget. Katanya pokoknya kalau Panda mau mengaku itu anaknya, kakaknya maafin dia dah gitu. Hah, apa urusannya? Nggak ada urusan. Sepenting itu kan si Panda? Maksud gue kayak pengakuan Panda penting banget kan daripada nafkah. Kata gue, keluarga lu juga bukan anak-anak deh. Kayaknya mereka udah pada tua, udah pada dewasa, tahu realistisnya gimana ya, dan yang paling penting di dunia ini apa. Apalagi yang ngebiayain anak lu, keluarga lu. Gue rasa keluarga lu yang paling penting. Panda mau nafkahin anaknya nggak sih, ketimbang cuma mengakui doang dan lu bilang lu gak butuh nafkah dari Panda? Kayaknya itu. Jadi benerkah keluarga lu ngomong begitu? Benerkah keluarga lu nuntut itu? Atau Nggak. itu buat-buatan lu sendiri sih? Nggak, gua Cila, nggak. sorry banget guys, gue kayaknya kejem banget ya. Tapi kalian tonton aja dah. Apalagi gue udah tahu Cila-Cila ini. Udah tahu dia tahu nih cewek. Jadinya kayak aneh. Dia Oke, tahu. anggaplah si Panda ini memang nakal ya. Memang nakal, semua orang kan punya masa lalu ya. Betul. Yang penting kan ini hari ini dan ke depan, intinya begitu. Lah, kata gue si Panda ini udah menyelesaikan lagi kan? Iya, udah tanda tangan. menyelesaikan Udah lagi tanda kan? tangan, ha-ha. Dia udah kasih duit, Udah kasih duit. udah bikin surat, si Cilanya juga mau lah. Ini tiba-tiba si Cila muncul lagi begini nih, bikin cerita begini. Apa sih inisiasinya ini? Imunisasinya ini? Inisiasi? Ya udah sih, kata gua si Panda udah lah, akui aja tuh anak lu, atau tes DNA lah dulu ya. Si Cila juga cuma minta itu kok. Setelah itu ya Cila ya, setelah permintaan lu diiyain, lu jangan manipulatif lagi. Nanti giliran si Panda udah mengakui kagak ngasih nafkah, lu bilang padahal udah jelas-jelas anaknya tapi nggak ngasih nafkah dan bla bla bla, padahal tuh ya lu yang bilang sendiri ya. Nah ini juga harus dipikir nih netizen nih. Pokoknya dari sini kita bisa belajar lah guys ya. Berawal dari buka singleton berujung menjadi single mom, bahaya banget, pokoknya bahaya banget. Single mom, ya Kata Allah gue bersyukurlah buat Tuhan. kalian cewek-cewek yang mageran ya, gerak Mager, dikit iya. bener-bener males ya. Iya. Ada untungnya juga kalian diem di rumah ya, kagak nyamperin cowok, kagak nyamperin idola ya, kalian aman-aman aja. Ternyata jadi orang mageran gak seburu itu juga. Iya bener, pinter nih cewek. Akhirnya cewek yang punya anak sama DJ Panda muncul. Ini bener-bener parah sekali. Mamski nggak bisa bela ya Cila. Gue nggak akan bisa bela kamu. Kenapa Cila, kamu ya? Kita sama-sama perempuan. Mau dibela dari sisi mananya coba? Buat aku bela perempuan yang menggila-gilai, ngefans membabi buta, terus mau masuk sampai ke dalam ruang privasi, yaitu kamar tidur, sudah nggak bisa dibela lagi. Ternyata juga bukan V, udah J, udah juga selama ini nguber-nguber.
Dan tiba-tiba mau melangkahkan kaki masuk ke dalam ruang privasi. Datang ke hotel, menyerahkan diri, itu mah udah gak bisa dibela lagi. By the way, dia temannya temanku si Cila. Oh ya, ini juga bilang nih cewek yang tadi tuh. Kenal sama yang namanya siapa? Hen atau si siapa tuh yang ada utang-utang. Berarti kan kamu biang kerok. Udah gitu ditambah lagi di JP-nya udah ngasih surat perjanjian, kamu tanda tangan juga. 365 spill manakannya. Antusias cantik guys. Antusias ya. Yang ini aku pakai antusias yang ini. Dia agak sedikit orange. Orange. Kalau yang aku pakai yang ini ya. Warna fuchsia tua. Fuchsia merah. Kayak dipakai Mamski. Maron. 115 sayang. Ya. Udah cukup. Kamu lihat ini aja. Warnanya sama kok sama di warna di bibir dengan warna packagingnya sama percis ya. Jadi kalau kamu mau yang ambil yang ini agak orange, ambil aja. Jadi Cila, mohon maaf ya, tidak bisa Mamski bela kamu sesama perempuan. Karena pertama, kamu sendiri yang nguber-nguber. Kedua, kamu masuk ke dalam ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh seorang perempuan yang baik-baik. Gak ada paksaan, sama mau, sama suka. Sampai kamu bisa bilang gacor, kamu jadi gimana nih? Kamu juga nanya gugurin aja apa? Itu udah jelas kamu juga seorang yang piawai, jago, ya. Jadi bukan orang polos, bukan. 385. Dari ngechatnya dia sendiri yang ngejar. Gue bilang ada nggak salahnya si DJ Panda? Ada salahnya dia nggak dalam hal ini? Nggak ada salahnya dia. Dalam hal kita sesama orang dewasa ya yang sudah pernah melakukan, dia nggak salah karena dia mau sama mau. Tetapi mungkin secara moral di agamanya dia atau di agamanya kita, nah itu. Tapi kan itu urusannya dia sama yang menciptakannya dia. Tapi kalau sesama manusia, orang ketemu orang udah dewasa, udah nggak bisa disalahin si Panda. Karena mau sama mau guys, udah dewasa juga. Yang bisa salah itu kalau si Pandanya melakukan pemaksaan. Seperti menggeret, mengasari, nah itu. Tapi kalau ini masuk sendiri, sadar, dalam keadaan sadar, dalam keadaan tanpa paksaan, tidak bisa disalahkan si prianya. Gak bisa, mau sama mau judulnya ya. Buka table juga. Wastagfirullahaladzim. Iya, yang di podcast itu kan dia bilang, dia jelasin. Iya, jadi apa tuh? Memanfaatkan fans. Nggak ada memanfaatkan fans. Nih, saya public figure juga. Nggak ada memanfaatkan fans. Fans saya emangnya balita. Fans saya orang dewasa nih. Fans saya mau. Jadilah lu gimana memanfaatkan fans. Memanfaatkan fans itu misalnya nih, gue embat duit 1 miliar dari fans gue. Nah, gue curi tuh. Tapi kalau namanya orang masuk ke kamar, udah jelas itu kamar itu tempat apa sih, tidur say. Gak ada memanfaatkan. Kecuali mungkin fans saya, orang yang punya disabilitas. Yang polos, yang masih V ya, yang masih V. Baru bisa dibilang. Lipstick yang dipakai Mamski. Ini sayang. 115 ya. 115 ambil saya, ambil. 115 ambil cepetan sekarang. Itu berarti kan bukan memanfaatkan itu, pakai ini dong. Pakai ini. Cantik ya 115 nih yang ini nih. Warnanya bikin kulit cerah juga tuh guys. Buat yang kulitnya sawo mateng atau agak gelap, pakai 115 bikin warna cerah. Dan di dalam podcast itu katanya dilihat anaknya udah sampai iritasi. Anak bayi iritasi, kok lu bisa ngeblow rambut? Anak lu iritasi, kok lu
Lu bisa ngeblow rambut. Dan satu ya yang bikin Mamski ini di luar dari udah perbuatan enak-enak ya, udah enak-enak itu perbuatan ya, itu udah gak gua urusin. Ini sekarang gua masuk ke lu Cila ya. Nih, statement lu ini nih, gua geram betul. Gua geram nih, dengerin ya. Di luar dari enak-enak yang udah lo rasain ya, aduh gua geram sama lu. Nih, ditanya sama Densu, lu jawab begini, Allahu Akbar. Kamu nggak kasihan sama diri? Kasian. Nggak kasihan sama? Lebih kasihan lagi aku. Hah? Karena kalau aku nggak speak up, keluarga aku masih tetap musuhin aku. Hah? Bikin Lebih kasihan lagi aku kalau gue nggak speak up. Gak ada urusannya, lu nggak kasihan anak nomor satu, anak nomor satu, ya Cila ya. Lu harus kasihan dulu sama anak lu, ngapain lahir begitu, lahir dalam kondisi begitu. Kok lebih kasihan aku? Lu tuh udah punya anak, lebih kasihan nomor satu anak lu. Macan, singa, itu bisa taruhannya nyawa buat anak lo. Itu hewan loh. Macan, singa, ibu singa tuh, anaknya, dia bisa taruhan nyawa buat anak. Lu ditanya sama Densu, kamu gak kasihan sama anakmu? Lebih kasihan aku. Jawaban apa itu? Jawaban apa itu? Sedangkan induk kucing aja tuh bisa baku hantam sama pejantannya tuh kalau mau dimakan anaknya. Kamu ini loh, rambutmu tuh bisa kamu pakein apa namanya ini, lihat tuh, di blow say. Ini blow salon ini. Kok bisa niat banget gitu loh. Lagi punya anak bayi masih bisa ngeblow. Kan aneh ini, nggak masuk di akal. Terus katanya Densu anaknya iritasi. Ori dong sayang. Nggak ada pasu. Langsung dari official store. Ambil itu sayang. 155. Dari Maybelline-nya. Apa? Remover. Bukan. Pajangan itunya. Ini dari kantor Maybelline langsung ya, say. Ini kantor Maybelline langsung. Iya, mau tim Densu kek, mau apa kek, mau di belo bla blo, gak penting, ya gak penting. Penting tuh ngurusin anak dulu. Oh, dia di make upin, jadi kayak make up gitu, gak penting. Buktinya yang orang-orang sirkus gak kayak begitu. Orang-orang sirkus, inget gak orang sirkus? Gak ada tuh yang begitu. Rambutnya gak ada, biasa aja yang sirkus itu loh, korban sirkus. Kalau 155 dia agak lebih muda dibandingkan 115 sayang. Founder ya, 115 namanya founder. Yang paling bawah nomor berapa Mamski? Ini tuh nomor 365. Oke lah, mau dia di make upin kayak mau apa kayak menurut gua tetap aja jawaban dia mendahulukan diri dia. Itu ditanya itu kan jawaban langsung ya. Di situ kita bisa lihat bagaimana orang ini melakukan sesuatu perbuatan sampai punya anak, tapi ke anaknya sendiri tidak ngurusin anak dia loh itu. kasihan. Nggak kasihan sama? Lebih kasihan lagi aku. Karena kalau aku nggak speak up, keluarga aku masih tetap musuhin aku. Bikin malu keluarga aja katanya. Kalaupun kakak-kakak aku ke rumah, aku kayak nggak kelihatan. Ini kan resiko dari kerjaan kamu. Kerjaan cewek itu bayaran. Kamu dibilang cewek? Kerjaan cewek bayaran, astagfirullah. Iya. Buat Panda, aku harap Koko mau buat ngelakuin tes DNA, buat ngebuktiin kalau memang itu Hah? benar-benar anak dari Koko. Dan misalkan itu terbukti, aku mohon sama Koko, akuin anak itu. Saya ngasih kesempatan Panda di sini karena saya berharap dia bisa selesaikan semuanya dengan baik. Hah? Karena kalau kayak begini, semuanya salah. Nggak ada aku tujuan buat pansus, malah aku malu banget sebenarnya. Kamu malu apa-apa? Hah? Kan ini aib. Yakin masih mau lanjut? Yakin. Aku siap di penjara demi anak aku. Hah? Buat yang nanya saya, Heh? Udah jelas memang Panda sudah ngaku dia kan punya lifestyle seperti itu.
Tapi kita sebagai perempuan mau bela perempuan dari sisi mananya? Yang nguber-nguber ceweknya, masuk ke kamar, tempat privasi tanpa paksaan. Gak bisa kita belain. Iya gak bisa. Latar belakangnya J, bukan V. Kalau cewek V dipaksa masuk, itu gua kejar sampai ujung neraka tuh si Panda. Lah ini udah tuwir, udah J, udah jagoan juga, jagoan neon, Bo. Maksudnya apa? Ini malah terselubung sepertinya. Ada sesuatu ini. Kalau si P itu cuman kayak jualan cilok, mau nggak dia begini? Nah, DPR ini ketahuan Aku mirip siapa? Kacau. Sumpah guys. Kacau sih, sumpah. Kok aku hamil? Ini juga nih. Bisa tahu ya. Iya. Oke, terus. Terus ini gimana? Bayangin nih ya. Dia itu nulis pesan, bahasanya bukan kayak cewek yang polos ya. Astaga, kamu gacor banget kok. Padahal di luar. Ini gimana? Digugurin kah? Astagfirullahalazim. Dia sendiri yang nanya. Sumpah demi apapun, aku gak pernah main sama yang lain. Kemarin kan aku bilang sama Koko, aku pun kaget. Kenapa gak pakai KNDM? Terus ya Allah, ini percakapan bikin malu. Ya Allah, bikin malu. Iya katanya, cari aja loh. Apa nih, Citotek tuh apa sih? CYTOTEC, Citotek. Terus dijawab sama cewek ini, ih kasihan, padahal bibitnya cakep. Ya Allah, astagfirullahalazim. Yang tengah nomor berapa, Mamski? Lu perempuan apa sih? Kayak gini mau dibelain. Kayak gini mau dibelain. Si Cila ini mau minta dibelain. Ini udah canggih banget WA begini, guys. Astagfirullahaladzim. Mantan suami Cynthia Cilanya speak up. Apa? Yang bawah? Yang tengah 385. 385 sayang, yang tengah ya. Validator warnanya lebih pink dibandingkan yang 115. Warnanya dia pink, ada hint ungunya sedikit sayang. Masih nyariin mantan suami. Betul kakak, beautiful. Mampus bener-bener nih. Panda yang sabar ya. Dan buat Panda, buat DJ Panda, hati-hati kamu melakukan pergaulan bebas, pakai proteksi ya. Pertama, banyak banget orang pengen memanfaatkan fame karena kamu sekarang lagi di atas. Jadi siapapun ciwi-ciwi yang mau sama kamu, baik itu secara sukarela melangkahkan kaki atau kamu bayar, udah tanda tangan di materai pun,
Sampai dia tahu-tahu tiba-tiba dia Hamidun, kamulah yang kena. Kenapa? Kamu punya nama ya Panda. Hati-hati. Aku pakai 115. Itu pertama. Kedua, ada yang namanya penyakit yang menular. Kamu jaga kondisi kesehatan kamu, jangan sampai karena kamu nih Mamski lihat seperti apa ya, menormalisasi pergaulan bebas yang seperti ini, apalagi dengan cewek yang sorry ya di Beyong, itu akan sangat tinggi sekali kemungkinan kamu bisa tertular penyakit menular. Gaya hidup kamu itu menurut aku sangat berbahaya. Gak usah ngomongin dosa lah ya, gak usah ngomongin dosa. Tapi untuk kesehatan sangat berbahaya, berpotensi kamu mendapatkan penyakit menular. Yang itu bisa merusak diri kamu sendiri. Prestasi kamu yang udah bagus ya Panda, sayang sekali. Sangat disayangkan. Kita harus bisa protect kesehatan kita nomor 1. Kalau kamu udah sakit gak ada artinya uang. Mendapatkan penyakit menular itu udah gak ada artinya lagi uang. Bisa habis 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Ya. Lebih mendekatkan diri lagi ke Tuhan. Mendekatkan diri lagi, karena apa yang kamu lakukan juga bukan hal-hal yang dianjurkan, malah justru itu yang dilarang di dalam keyakinan setiap manusia. Sehingga menurut saya dalam kesuksesan kamu, dekatkan diri dengan Tuhanmu, minta tolong sama Tuhanmu untuk kamu bisa lebih baik lagi. Ingat ya, gak selamanya roda itu di atas, dia bisa turun ke bawah. Dan sudah banyak sekali yang Mamski lihat orang-orang yang terkenal tapi tidak mau dekat dengan Tuhannya, hancurnya luar biasa. Dan itu gak bisa di pick up lagi, gak bisa diangkat lagi, gak bisa, susah. Tuh. Apanya, kalau udah Hamidun punya anak lain, ya tergantung. Kamu Hamidun sama istri kamu ya kamu tanggung jawab. Istri udah akad nikah, ijab kabul, tanggung jawabnya kemana? Kepada istri yang sudah dinikahi secara resmi agama dan negara, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada masyarakat, disaksikan dengan saksi-saksi yang mewakili masyarakat. Berarti masuk ke dalam sistem suatu pernikahan, tanggung jawab, diatur di hukum undang-undang agama dan undang-undang negara. Lah tapi kalau elu sama jual beli beda say, nggak ada tanggung jawabnya dari mana? Ya? Yang paling atas 115, yang tengah 385, yang paling bawah 365 sayang. Soft pink ambil di 125. Soft pink 125. Ini yang aku pakai. Nih. Yang aku pakai yang ini nih, 115. 375. Ya. Nih 375 orange. 375 orange. Tapi orange-nya dia lebih, ini terang, ini lebih terang nih orange-nya, perbedaannya. Ya. 365 dan 375. 365, 375. Gak bisa perempuan yang memang bekerja dengan sebagai PSK ya, minta pertanggungjawaban, gak bisa. Itu udah konsekuensi pekerjaan sampean. Ya, pekerjaan sampean seperti itu menemani laki-laki hidung belang kalau istilahnya zaman dulu. Kalau sekarang bilangnya gadun ya. Terus Hamidun itu tanggung jawab sampean. Kok iso kerja kaya ngono? Yang paling bawah Mamski. Ini yang paling bawah sayang. 365 ya? 385 validator. 385-nya validator say. Validator. Still 365 Mamski. Ini yang atas. 365 yang atas. Entusias. Jadi kalau di dunia yang kita tempati saat ini, seorang wanita yang bekerja menjajakan diri, tolong menolaklah saat kamu tidak memakai proteksi apapun. Dan kalian betul.
Makan apa itu, Mam? Ketan. Ini lipstick. Kalau nggak pakai yang oil, nggak bisa hilang. Udah seharian. Oke, Matraso. Ini jam gua belum dicas. Yang udah dicas aja. Oke guys, kita mau pindah barang ya. Ya masih mau ambil, langsung diambil dulu aja, Say. Oh wow, bentar. Si Mas. Bentar ya. Teman-teman yang masih mau di spill lipstiknya, komen-komen aja dulu sebelum Entar kita kalau pindah bebas jadi produk. nenek dong dia. Iyalah kak, sekarang 39, tambahin aja 10 aja lah bilang. Pas 9 udah kayak Emma Waroka pas dia keluar. 50-an kan? Udah, Emma Waroka umur 60 nanti. Pas dia keluar. Nggak bisa besti-besti lagi, udah tuir nggak ada cerita besti-besti, arisan jompo. Entar kalau bebas jadi nenek. Lebih bagus 20 atau 130. Kalau 20 itu kan warnanya merah banget, Say. Dia merah-merah marun, itu nomor 20. Kalau 130 warnanya kalem. Warna kalem, dia nude ke arah pink. Jadi beda tipe warna. Kakak lebih cari warna yang merah kah atau warna nude? Kalau 25 Nggak ada 25. nggak ada 25, Say. Ada 15. 25 ada. 25 nggak ada sayang. Nggak ada, ya. 125. 15 ada. 25 nggak ada, cinta. 125 kali. 125 kali. Si Salsabella ini Hari Kamis sidang saksi ahli. Kalaupun dia tidak tidur di UPI, seberapa banyak sih duit dia untuk memelihara dirinya? Hah? YTTA ya, yang mau tahu aja. Calon mantunya aja kemarin dihinanya. Oh, 25 Mamski belum pegang sampel, Say. Gitulah guys. 25 nggak punya sayang. Yang Vienna itu nggak tahu apakah dia mau zoom atau tidak. Kalau kehadiran kan pasti dia nggak bisa hadir. Karena kan dia baru. Karena Kelihatannya sih nomor 25 agak lebih ada hint orange-nya ya, jadi kayak merah cabe. Kalau di nomor 20-nya itu merahnya marun, sayang. Oh ada heroin namanya. Kita nggak ada lagi yang 25. Kayaknya cek baru deh itu. Set baru ya. Ini ya. 25. 230, Mam. Boleh, sayang. 230 warnanya sedikit hint ungu, mirip-mirip fuchsia juga kayak yang dipakai sama Mamski, cuma ini lebih muda. 230. Bandingnya sama yang 115. Untuk Nikita Mirzaninya lip serumnya ini dulu silam dulu. Silam dulu. Untuk Maybelline-nya juga silam dulu. Kita ganti produk untuk perawatan wajah. Let's go.
moisturizer dari Emina. Dan favoritnya Mamski nih guys, alat masas wajah. Kita mulai untuk relaksasi ya. Berita-berita yang udah semakin memanas di dalam kasus mafia skincare ya guys. Ngotot pelapor bilangnya pemerasan, tapi bukti-bukti yang ada di pengadilan menyatakan itu jauh dari pemerasan. Justru banyak dibahas mengenai produk skincare yang tidak layak dijual. Juga ada indikasinya diduga sengaja merekam lalu memberikan uang dengan kesepakatan, di mana 2 atau 3 kali kesepakatan itu diucapkan oleh pasangan RG ya, RG dan suaminya. Jadi pada saat dipanggil sebagai saksi justru malah mereka menyatakan tuh memang ada kesepakatan. Dan bukan lagi pasal pemerasannya yang kelihatan menonjol, tapi lebih kepada kenapa disebutkan di dalam live kata abu-abu dan juga begeng. Ini yang menarik buat kita pantau ya dan kita kawal ke depannya. Apakah masih ada unsur pemerasan? Saya rasa kayaknya kok enggak ya. Gitu loh guys. Dan ini juga kemarin itu ada satu live yang sudah direkam oleh banyak orang. Mamski juga udah dapatkan rekamannya. Bagaimana argumennya dari FS dengan Bapak Yamin. Mamski sudah masukkan juga. Mamski bikin videonya seperti ini. Dan ini mungkin kita bisa dengarkan lagi sama-sama. Kira saya mau tanya aja, mau dengerin. Saya masih nanti naik lagi. Saya mau tanya sama Pak Yamin aja tadi mengenai permohonan Ya ini, nah video ini ya. Diminta itu kan itu dipaksa juga ya Pak Yamin, karena saya tahu peristiwa terjadinya ini sampai. Saya tahu peristiwa terjadinya ini. Saya tahu Pak Yamin. Kira-kira Pak Yamin ini gimana ya saya ngomongnya ya? Tahu nggak cerita peristiwa hukum dalam kasus ini apa? Itu aja sih. Nanti tolong dijawab ya. Saya turun dulu, mungkin ada yang mau naik. Langsung saya jawab. Oke. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Dengarkan ya. Bagaimana orang bertanya baru ditinggalkan? Kan nggak boleh begitu. Oh iya, saya mute. Soalnya tadi ada yang mau naik. Saya mute ya. Ini kan udah penuh. Orang nggak penting. Jadi ini FS menyatakan dia tahu betul ada kejahatan pemerasan. Sudah penuh, nggak perlu naik dulu. Nggak perlu ada yang naik dulu, sudah penuh. Saya mute. Ya, silakan Bang Yamin. Oke, Mbak dosen. Pertanyaan Mbak Fitri itu tahu nggak sih peristiwa hukumnya? Saya dari awal saya katakan rujukan saya dakwaan. Pengalaman Anda dengan pengalaman yang saya baca itu kan berbeda. Gitu. Jadi saya nggak, apa yang Anda tahu itu bukan bagian dari saya. Kalau Anda tahu, Anda menjadi saksi di pengadilan. Betul. Bang Yamin bilang yang saya tahu adalah dari dakwaan di pengadilan. Ini fakta pengadilan ya guys. Nah yang mengenai si FS tahu, Bang Yamin nggak tahu apa-apa, nggak ngerti. FS ini tahu apa? Kalau emang tahu sesuatu harusnya jadi saksi dong di pengadilan. Itu poin yang disebutkan oleh Pak Yamin ya. Si Pak Yamin ini dia berbicara berdasarkan keilmuan hukum yang beliau punya, yaitu kalau nggak salah di kriminolog. Dia jurusannya kayaknya kriminolog ya. Aku belum mendalami banget siapakah sebenarnya Pak Yamin ini, tapi nanti pasti aku akan cari tahu. Buat teman-teman juga pada saat diskusi itu ada bobot, ada daging ya. Nggak cuma sekedar tahu kayak berita-berita kulit, tapi harus tahu daging. Siapa Pak Yamin, dia sekolahnya apa, dia itu background keilmuannya apa, kita mesti tahu. Nah ini si FS bilang dia mengetahui sesuatu, seharusnya dia menjadi saksi seperti itu. Lanjut. Kalau Anda tidak menjadi saksi, Anda bullshit aja sifatnya. Itu mohon maaf saya. Nah, That is nothing. Anda kalau tahu peristiwa, Anda jadi saksi dong. Anda kalau tahu peristiwa, Anda jadi saksi dong. Untuk memperkuat dalil-dalil itu agar jaksa itu harusnya. Ya kalau saya diperbolehkan untuk bersaksi, saya mau, karena saya tahu dari awal bagaimana terjadinya sindikat pemerasan ini ada di Republik Indonesia ini Pak Yamin.
Saya mau kalau saya Oke. Begini ya Mbak ya, kalau Anda mau, oke, saya kasih saran. Anda kenal lawyernya. Saya juga mau nanti mau Sebentar loh. juga ya Pak Yamin ya, saya mau juga mereferensikan mungkin tim terdakwa ini bagus juga Pak Yamin jadi tim lawyernya mereka ya. Udah jangan kemana-mana, I don't want to do a gossip here. Saya dengar ini saling debat gini, sementara kita itu tahu bahwa banyak orang yang terluka hidupnya, hatinya akibat perbuatan terdakwa ini gitu. Jadi Hah? kalau Mbak Fitri, saya nggak tahu Anda siapa, ya. Kalau Anda mengetahui satu kejahatan yang besar di negeri ini, Dia turun. yang banyak pemerasan, Anda tak berbicara, Anda itu juga ngaco. Anda laporkan besok ke polisi. Anda memang benar-benar mengetahui, Anda saya tunggu itu. Kalau Anda Udah hilang, udah nggak ada orangnya. Udah nggak ada. Padahal Bapak Yamin belum selesai loh menjawab argumen yang sudah dia lontarkan. Si FS turun. tidak melaporkan yang banyak Anda sebutkan tadi, so very sorry. Anda itu hanya gossiping namanya. Nggak ada bobot di situ. Ya. Si Cantika bilang semangat, Anda hebat ya untuk FS. Oke, kamu bisa jelasin Cantika, coba buka akunnya Cantika ini, ke akun bodong ya? Oh, kosong followersnya kosong. Oke, kosong. Iya. To impose, kalau kata secara Ini bagus nih. Oh, dia berarti nih ahli kriminal ya, kriminolog. Anda itu hanya gossiping namanya. Nggak ada bobot di situ. Not to impose, kalau kata secara kriminologi begitu. Kriminologi. Masa tahu tapi nggak mau melaporin? Betul. Masa tahu satu kejahatan nggak mau melaporin? Bagaimana itu? Yang kedua, kalau Anda ingin menjadi saksi, dari awal Anda ngomong dengan pengacaranya, memberikan kesaksian di kepolisian. Betul. Betul. Itu saya sarankan pada saya. Bang Yamin, ini Bu Fitri sudah tidak ada di layar. Apakah Bang Yamin mau langsung ke Bu Fitri Oke. masih? Cukup itu aja. Jadi saya nggak mau lah berlama-lama itu gosip aja bagi saya itu. Ada poin itu. Oke. Praten Arif Zonder Kop bicara seperti ayam tanpa kepala itu namanya. Bicara seperti ayam tanpa kepala. Prat and keep sonder kop. Prat bicara. Prat as and keep sonder nggak ada kop kepala. Keep ayam. Keep sonder kop. Kok ya bisa turun, orang masih ngomong tuh loh. Etikanya tuh di mana sih? Ya Allah, aneh. Kita lanjut ke penjualan dulu ya. Kita kembali ke payday sale. Let's go. Tap-tap layar dulu saya. Pak Yamin best. Pak Yamin best. Sangat best. Kenapa? Berbicara berdasarkan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita tuh kalau ngomong nggak boleh sembarangan, say, kalau dihukum atau dimanapun lah. Di ilmu manapun itu kalau bicara sesuai fakta, data, bukti-bukti. Saya mengetahui adanya suatu kejahatan, pemerasan, sindikat, skincare, apa buktinya, Bu? Kalau kamu di kepolisian juga begitu sebagai saksi, harus ada mengerti jelas keadaannya, jam berapanya, hari apa.